Shalom, selamat malam rekan-rekan PKB yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini kita akan mulai, dan ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende. Mari Bapak-Bapak yang saya kasihi, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan Mars Pelkat PKB. Ajakan beribadah. Saudaraku seiman, dari kesibukan kehidupan setiap hari, kita patut senantiasa memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan segenap hati dan hidup kita untuk beribadah. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 66 ayat 1 dan 2, di gunung dan di lurah. Mari Bapak-Bapak kita satu dalam doa. Di malam hari yang indah ini ya Tuhan, kami Bapak-Bapak GPIB Irene akan memulai ibadah. Mari ya Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah kami pada malam hari ini, agar ibadah pada malam hari ini boleh jadi hanya sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian. Dari Mazmur 17 ayat 1 dan 2 kita baca bersama silih berganti.
Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bapak silakan dulu kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 66 ayat 3, di gunung dan di lurah. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kejadian 50, Kejadian pasal 50, ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Kejadian 50, ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Mari Alkitab tetap terbuka, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kasih-Mu begitu nyata dalam perjalanan hidup kami sebagai Bapak-Bapak. Sekarang dalam persekutuan yang beribadahkan, Tuhan Yesus, kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dalam sukacita kami melakukannya. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Kejadian 50 ayat 15 hingga ayat 21, demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Sebab kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak-bapak yang terkasih, ini ada sebuah pertanyaan. Mana lebih mudah, meminta maaf atau memberi maaf? Coba pikir baik-baik. Mana lebih mudah, meminta maaf atau memberi maaf? Saudara, tadinya saya berpikir bahwa memberi maaf itu sesuatu yang berat sekali. Tetapi meminta maaf juga sebenarnya sesuatu yang berat. Saudara, kita mulai dari orang yang mau memberi maaf. Saudara, orang yang memaafkan itu berada dalam posisi rugi atau korban. Namun ia harus memaafkan. Dia dihianati, dia dilecehkan, dia ditipu, lalu sekarang dia harus memaafkan. Itu kan sesuatu yang sulit, sakit, sedih, harga dirinya terluka, semuanya sudah tersebar, mungkin ada fitnah, sulit sekali untuk kembali menjadi semula ketika saudara berhadapan dengan orang yang tersakiti. Lalu kita menuntut dia untuk memberi maaf. Atau saudara yang disakiti, saudara yang dihianati, lalu saudara harus minta maaf atau saudara harus memberi maaf. Berat sekali ya. Lalu yang kedua, orang yang minta maaf. Itu juga sebenarnya orang yang berada dalam kesulitan. Ada rasa malu, apakah saya dimaafkan atau enggak ya? Atau apakah orang yang bersangkutan ini mau menerima saya? Enggak ya? Baru mau datang saja apa dia terima apa enggak? Apalagi dia mau. Kita mau minta maaf apakah dia mau beri maaf atau tidak. Dan saudara-saudara, akhirnya kita bisa kesimpulan bahwa meminta maaf dan memberi maaf sebenarnya sama-sama sulit. Tapi kalau yang mau meminta maaf itu benar-benar ya, bukan sinetron, benar-benar mau minta maaf, penuh penyesalan, lalu dia datang minta maaf. Benar-benar dia sadar bahwa dia salah. Nah saudara, kedua posisi ini sebenarnya sulit juga. Tetapi mari kita belajar dari pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini di ibadah Pelkat PKB. Ada seorang bernama Yusuf dan kita sudah bisa tahu cerita Yusuf ini dari anak-anak. Bahwa Yusuf ini adalah seorang yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan saudara, kita tahu bahwa dia melewati suatu perjalanan hidup yang penuh dramatis. Dia adalah seorang anak yang dimanja oleh ayahnya Yakub karena dia terlahir dari istri yang sangat dikasihi Yakub, yaitu Rahel. Lalu karena dia dimanja ini, maka saudara-saudaranya iri hati terhadapnya. Lalu ketika mereka iri hati, mereka melakukan hal di luar kemampuan kita untuk berpikir ke arah sana. Masakan ada saudara menghancurkan saudara. Tetapi itu yang terjadi dalam keluarga Yusuf. Ketika ayahnya menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang bekerja, ternyata mereka langsung berpura-pura membunuh Yusuf untuk menyampaikan kepada Yakub. Ternyata yang mereka lakukan, mereka menjual Yusuf menjadi budak. Dan saudara-saudara, pada saat itulah cerita Yusuf dimulai. Bukan saja ketika dia ditempatkan menjadi budak, tapi pertama-tama ada sebuah proses yang sangat menyakitkan, yaitu Yusuf dibuang di dalam sumur. Dan pada saat itu, saudara-saudara yang terkasih, dia berteriak, menjerit, minta tolong saat itu. Tetapi mereka acuh saja. Lalu
ada saudaranya Yehuda yang mengatakan bahwa mending kita jual dia saja. Lalu saudara, buang di sumur itu sebenarnya sudah menyakitkan. Tapi sekarang mereka jual Yusuf menjadi budak. Dan waktu mereka pulang, apa yang mereka buat? Mereka menipu ayah mereka Yakub. Mereka mengatakan bahwa Yusuf diterkam binatang buas. Lalu proses Yusuf itu dimulai. Lalu dia menjadi budak, lalu dia ditempatkan di rumah Potifar, lalu dia difitnah, lalu dia masuk penjara, lalu dia berhadapan dengan situasi yang tidak pernah dia pikirkan. Dari seorang anak yang manja diproses sedemikian rupa menjadi seorang narapidana sampai di tempat penjara. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia menjadi orang kepercayaan di dalamnya. Dan saudara, ketika dia menafsirkan mimpi juru minum, juru roti, ternyata mereka melupakan dia semua. Tetapi Tuhan tidak melupakannya. Dari semua proses kehidupannya, akhirnya dia muncul menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan saudara-saudara yang terkasih, selesaikah ceritanya? Tidak. Ternyata ada kelaparan di semua daerah termasuk Israel. Sehingga saudara-saudaranya datang untuk membeli makanan dan mereka berhadapan dengan Yusuf. Dan saudara, Yusuf pada saat itu dia menangis, dia merasa bahwa hatinya saat itu melihat saudara-saudara betapa rindunya dia dengan adiknya Benyamin. Saat itulah sebuah proses kehidupan. Dan akhirnya kita tahu bersama dia memanggil ayahnya, lalu menempatkan ayahnya di Goshen, sebuah tempat yang subur. Lalu dia juga memberi makan kepada saudara-saudaranya. Dan saudara, kita lihat di sini betapa persoalan itu sebenarnya belum selesai. Tidak pernah ada penyelesaian sehingga sekarang kita lihat bagaimana mereka berada dalam ketakutan. Mereka mau minta maaf tetapi dengan cara yang sangat licik. Mari kita lihat di sini. Ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara, bapak-bapak yang terkasih, betapa sulitnya mereka mau meminta maaf. Mereka sadar kesalahan mereka tetapi mereka picik. Mereka mengutus orang untuk datang mengatakan apa yang dikatakan Yakub kepada mereka. Mereka tidak datang langsung, tetapi ketika Yusuf menangis, mereka mulai datang, mereka minta maaf kepada Yusuf. Dan saudara, apa yang Yusuf katakan? Saudara-saudara, Yusuf mengatakan, tidak demikian, kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik bagiku. Dan saudara, kita lihat di sini bahwa Yusuf kembali berjanji bahwa dia akan terus memberikan makan kepada mereka, bahkan anak-anak mereka. Dia mengampuni dengan tulus. Dia menjadi seorang yang dewasa untuk hal ini. Dia melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Sekalipun dia sedih untuk keraguan pengampunan yang ada dalam diri saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tetap dalam kehidupan seorang yang sangat dewasa untuk memahami perjalanan hidupnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang ditujukan untuk kita. Yang pertama, marilah kita membuka diri untuk mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, maka hati kita tidak menjadi sakit, hati kita tidak menjadi marah, tidak menjadi dendam. Dan yang kedua, kita juga harus mohon maaf untuk apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, betapa seringkali kita tidak memberi maaf karena sakit hati, karena harga diri kita. Yang kedua, kita juga tidak pernah memohon maaf. Memang kedua
sikap ini adalah kedua sikap yang sulit. Tetapi saudara dan saya harus berani untuk meminta maaf. Saudara-saudara, saya mau katakan begini, bahwa ada banyak persoalan terjadi karena kita tidak selesai menyelesaikannya. Saya kasih contoh. Ketika anak-anak kita berantem, apa yang kita lakukan? Sebagai orang tua kadang-kadang mengampuni. Jadi kita katakan kepada anak-anak kita, ayo kamu yang kakak harus ampuni, ayo salam-salaman, minta maaf. Atau ayo cipika-cipiki, selesai ya. Bapak-bapak tahu nggak itu selesai nggak? Ya belum selesai. Mereka diminta dengan terpaksa untuk mengampuni, padahal belum selesai masalahnya. Jadi kita harus menyelesaikan sebuah masalah. Setelah kita duduk bersama, kita juga harus mengatakan bahwa kenapa kamu harus minta maaf, kenapa kamu harus memaafkan, karena begini dan begitu. Sehingga persoalan itu selesai. Kalau hanya langsung, ayo jabat tangan, minta maaf, selesai, tidak. Kita harus berani untuk memberi maaf. Kita juga harus berani minta maaf. Persoalan-persoalan banyak, kekecewaan banyak terjadi dalam keluarga. Karena apa? Kita tidak pernah minta maaf atau kita tidak pernah beri maaf. Kita tidak pernah menyelesaikan sebuah persoalan. Sehingga yang ada ya sudah, cipika-cipiki ya selesai. Padahal tidak pernah dibicarakan kenapa sampai masalah ini terjadi, kenapa saya harus minta maaf. Dan kita memberi maaf tidak tulus, kita memohon maaf juga tidak tulus, sehingga persoalan tidak pernah selesai. Yang ada di keluarga Yakub ini adalah mereka tidak pernah menyelesaikannya. Sehingga ketika ayahnya meninggal, pada saat itulah mereka ketakutan. Syukur mereka menyelesaikannya. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, bahwa memberi pengampunan adalah sulit. Tetapi kita harus mengampuni. Mengampuni adalah resiko. Saya mau katakan begini, ketika saya mengampuni orang lain bukan berarti hati saya langsung sembuh, tidak. Sakit. Mungkin saya menjerit dalam hati, dia sudah tipu saya, dia sudah hianati saya, tetapi saya harus mengampuni. Tetapi pengampunan adalah sebuah resiko. Tuhan Yesus mengambil jalan mengampuni kita, resikonya dia harus disalib. Tetapi mengampuni adalah keharusan. Mengampuni juga harus melupakan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang mengampuni tetapi ingat terus, diulang terus. Ceritanya berkisar itu saja. Tetapi kita harus mengampuni. Saudara, mengampuni juga sebuah resiko yang tadi saya katakan bahwa Yusuf katakan apa? Saya akan tetap memberi makan kepada kalian dan juga anak-anak kalian. Itu resiko dari pengampunan. Ya saya kasih contoh. Kalau seseorang itu pinjam motor sama saya, lalu setelah dia pinjam ternyata tabrakan, motor itu penyok. Lalu dia datang minta maaf dan saya katakan, oh sudah saya maafkan. Selesai. Kalau saya maafkan berarti apa? Saya yang harus ke bengkel, uang saya yang harus keluar. Itu mengampuni. Jadi pengampunan adalah sebuah resiko. Tetapi yang sering kali kita lakukan apa? Oh sudahlah saya maafin, tapi tolong ya kalian ke bengkel. Itu saya tidak mengampuni. Untuk itu saudara-saudara, mari ketika Yusuf mengampuni, dia mengambil resiko untuk terus memberi makan bagi saudara-saudaranya. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa saudara dan saya juga pernah buat salah. Sehingga jangan menahan harga maafmu, jangan menahan pengampunan. Pengampunan adalah sebuah pilihan dan orang yang beriman kepada Tuhan dia harus mengambil. Dia memilih untuk mengampuni. Dia tidak memilih untuk menahan pengampunan. Karena apa? Karena dia sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak yang terkasih, mari
Kita bukan saja mengajarkan pengampunan, tetapi kita juga harus mengampuni satu dengan yang lain. Sehebat apapun kesalahan yang orang lain lakukan, sekalipun mungkin kita pernah mengatakan tiada maaf bagimu, tapi sekarang lewat firman Tuhan ini kita harus memaafkan. Karena manusia bisa mereka-reka yang jahat bagi kita, tapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan, kesanggupan untuk kita memahami bahwa kehidupan kita dalam Tuhan, Tuhan mereka-reka segala yang baik bagi kehidupan kita. Amin. Saudara-saudaraku, bapak-bapak yang terkasih di rumah, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 280, Mercusuar Kasih Bapa. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan Maha Kasih, mulia, Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar kami, orang-orang terdekat kami, orang-orang yang terbaik, tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup kami, kadang ada banyak salah paham. Ajarlah kami mampu untuk mengampuni, ajarlah kami juga mampu untuk memberi maaf. Di tengah perjalanan kami, kadang banyak sekali proses kehidupan yang sangat menyakitkan. Ketika kami berhadapan dengan pengkhianatan, kami berhadapan dengan hal-hal yang jahat. Pada saat itu, ajarlah kami memahami bahwa Engkau selalu punya rencana terbaik dalam hidup kami. Sehingga sekalipun proses itu menyakitkan, tetapi kami dapat menerimanya karena kami percaya kalau Engkau sanggup untuk menolong Yusuf, Engkau juga sanggup menolong kami sebagai bapak-bapak. Ajarlah kami dapat mengampuni orang-orang di sekitar kami, mengampuni pasangan hidup kami, mengampuni anak-anak kami. Ajarlah kami juga diberikan kemampuan untuk memohon maaf bila kami bersalah terhadap pasangan hidup kami, bersalah terhadap istri, anak-anak, keluarga besar. Berilah kami rendah hati untuk mohon maaf sehingga kehidupan menjadi lebih baik dan kehidupan ini boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Tuhan yang di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap bapak-bapak yang masih dalam kemarahan sehingga harus bersandar pada pengertian mereka sendiri. Engkau juga selamatkan mereka sehingga kami boleh menjadi bapak-bapak yang dewasa, yang berhikmat, sehingga kehidupan hubungan kami dalam keluarga, keluarga besar, hubungan kami satu dengan yang lain adalah hubungan yang tercipta karena ketaatan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, secara khusus kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia.
Tak putus-putus kami membawa bangsa kami, karena kami tahu masalah pandemi COVID-19 ini sangat menggetarkan. Tapi kami percaya kami mempunyai Tuhan tabib di atas segala tabib. Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan, dan Tuhan juga akan memberkati para pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk petugas-petugas yang mensosialisasikan hal-hal yang baik untuk memberhentikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan juga memberikan kekuatan, dan kami juga hidup dalam kehidupan yang benar, sehingga kami juga boleh mengikuti protokoler yang ada ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persekutuan RNE, GPB RNE yang juga akan masuk di situasi new normal pada saat ini. Tuhan juga tolong segala persiapan-persiapan kami, biarlah berkenan kepada Tuhan. Engkau juga mau memberkati peribadahan-peribadahan yang segera akan dilakukan. Tuhan juga buka jalan sehingga kemuliaan dari Tuhan saja yang ada, dan kami semua jemaat sehat, dan kami juga bersyukur untuk semua proses kehidupan yang Kau izinkan terjadi ini. Tuhan, berkatilah juga mereka di ruang-ruang isolasi, mereka yang juga berada dalam kesendirian karena mereka berhadapan dengan virus ini. Tuhan juga memberikan kekuatan, berpikir positif bahwa Tuhan mereka-reka yang baik atas kehidupan mereka juga. Para medis, para perawat, Tuhan juga mau memberkati. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pengurus PLK PKB di kedua belah sektor, bela kerjasama kekuatan, sehingga kami terus memberi diri bagi hormat kemuliaan Tuhan. Berkatilah peran kami sebagai ayah, sebagai bapak-bapak. Engkau juga lengkapi kami dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi imam dalam rumah tangga, dan kami senantiasa mendoakan seisi rumah tangga kami. Bagi bapak-bapak yang jauh, yang berlayar, yang berada di pulau yang lain dalam rangka bekerja, Tuhan juga jangkau mereka. Bapak-bapak yang sedang masuk dalam masa pensiun, janganlah mengalami post power syndrome, tetapi yang ada adalah rasa syukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk bapak-bapak yang mengalami PHK, Tuhan juga tolong. Kami percaya Tuhan punya jutaan cara untuk memberikan jalan keluar dan memberkati setiap rumah tangga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga jaga dan lindungi kami semua, sehingga sekalipun kami di rumah, kami tetap melakukan hal-hal yang benar, bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, dan kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk ibadah PLK PKB ini. Engkau juga mau memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Anak-anak kami berilah hubungan yang baik. Anak-anak kami masuk dalam masa depan. Kami percaya Tuhan sudah siapkan semuanya. Tuhan Yesus, berkatilah juga apa yang kami lakukan dalam ibadah streaming ini. Tuhan berkati semua peralatan yang kami pakai, biarlah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkatilah operator LCD, berkatilah juga tim, komisi, RNE, berkatilah juga organis, pemandu lagu. Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik, sehingga kami sehat, kami senantiasa memberi diri bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dengar dan satilah doa kami ini Tuhan Yesus, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
pengucapan syukur, ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14-15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memulihkan aku. Sambil memberi persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2, tabu gendang dan seterusnya. Mari berdiri untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar tadi. Kiranya firman-Mu yang kami dengar tadi bisa menguatkan kami, terlebih kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai imam dalam keluarga kami, agar kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan tadi juga kami telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, Kau mengkuduskan persembahan tersebut guna pelayanan dan kesaksian di dalam pelayanan kami di GPIB Jemaat Irena. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita akan masuk dalam keseharian kita dengan aktivitas kita sehari-hari. Biarlah kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 216. Kehidupan kau tetap
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian sebagai bapak-bapak, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.